Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Madani dengan NIM 2221010 154. Saya dari kelompok 2 manajemen pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama kita membahas pengertian manajemen berbasis sekolah terlebih dahulu. Sebelum masuk ke bagian manajemen berbasis sekolah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen itu apa. Yang pertama, istilah manajemen itu berasal dari bahasa Latin yang dimana ada kata manus yang berarti tangan. Nah, dan juga ada kata eger yang berarti melakukan atau menggerakkan. Nah, gabungan dari kedua kata ini membentuk sebuah istilah yaitu manager yang diartikan mengelola atau mengatur. Dalam bahasa Inggris, istilah ini berkembang menjadi to manage itu sebagai kata kerja dan manajemen sebagai kata bendanya. Nah, dan ada juga istilah manager, yaitu sebutan bagi seseorang yang bertanggung jawab dalam proses manajerial. Nah, dan dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata manajemen yang artinya seperti konsep di awal tadi, artinya mengelola atau mengatur. Nah, secara umum manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Manajemen juga merupakan perpaduan antara ilmu dan seni, di mana pengelolaan sumber daya manusia serta berbagai faktor pendukung lainnya dilakukan secara optimal, dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, bisa diambil kesimpulan, pengertian manajemen itu adalah suatu prosedur yang dilakukan secara sistematis dan bersifat praktis untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, sebelum masuk pengertian manajemen berbasis sekolah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sekolah itu apa. Sekolah sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa didengar KBBI itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, sebuah bangunan atau lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua itu waktu atau sesi di mana para siswa atau peserta didik mendapatkan pelajaran atau mendapatkan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan triparti yang juga mencakup keluarga dan masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam berbagai buku yang berkaitan dengan teori pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian inti, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah ini umumnya digunakan dalam wacana sehari-hari, namun maknanya masih rancu bagi banyak orang. Nah, sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat MBS. Manajemen berbasis sekolah mendefinisikan atau didefinisikan sebagai pengorganisasian atau pengintegrasian sumber daya secara mandiri oleh pihak sekolah dengan memanfaatkan berbagai
input manajerial untuk mencapai tujuan dalam sebuah lembaga. Tujuan dalam sebuah lembaga dalam kerangka kerja pendidikan nasional. Nah, istilah MBS ini menunjukkan strategi politik yang dirancang untuk merestrukturisasi organisasi sekolah dengan memberdayakan konstituen lokal untuk meningkatkan pengembangan sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah kepada lembaga sekolah masing-masing. Nah, hal ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah, kepada guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan, serta memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola kurikulum, sumber daya manusia, dan anggarannya. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dicirikan oleh pemberian otonomi sekolah dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, MBS ini mendistribusikan kewenangan pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke tingkat sekolah. Nah, beberapa poin penting dari MBS dapat dilihat dari penjelasan tadi. Nah, bisa disimpulkan seperti ini. Manajemen berbasis sekolah itu merupakan model pengelolaan sekolah yang mengutamakan keterlibatan seluruh warga dan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan. Nah, singkatnya seperti ini. Secara umum, manajemen berbasis sekolah adalah sebuah proses yang dimana melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada materi tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki 6 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. MBS ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pendidikan mempertahankan kualitas dan relevansi yang tinggi. Nah, tujuan yang kedua yaitu partisipatif. Nah, partisipatif ini apa? Partisipatifnya itu mengacu pada proses yang menumbuhkan kesadaran di antara anggota masyarakat dan sekolah sebagai administrasi pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kolaboratif antara masyarakat dan sekolah, pihak sekolah. Nah, tujuan yang ketiga itu ada akuntabilitas, mengacu pada peningkatan tanggung jawab sekolah kepada pemerintah, masyarakat, dan orang tua murid terkait kualitas pendidikan yang ingin ditingkatkan, yang ingin diberikan kepada siswa-siswa. Nah, yang keempat ada menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat di antara lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pendidikannya. Nah, yang kelima itu ada memajukan pengembangan pemimpin baru dalam organisasi. Para eksekutif harus hadir dalam sebuah institusi untuk menjamin proses pengambilan keputusan yang efisien. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada meningkatkan komunikasi di dalam setiap komunitas sekolah antara kepala sekolah, guru, pihak sekolah lainnya dengan masyarakat, dengan orang tua. Nah, selanjutnya manfaat dari manajemen berbasis sekolah itu yang pertama, memperkenankan orang-orang yang
kompeten di sekolah untuk memberikan kesempatan pada komunitas di sekolah. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan kepada kepada komunitas sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memfokuskan akuntabilitas pada keputusan. Nah, yang keempat itu mengarah pada kreativitas yang lebih besar dalam mendesain program dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing dengan tujuan mereka masing-masing. Nah, yang kelima, mengatur ulang sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah. Nah, yang keenam itu mengarah pada penganggaran yang realistis. Yang ketujuh, meningkatkan moral para guru dan memelihara kepemimpinan baru pada setiap tingkat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan prinsip dan asas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Prinsip atau asas yang pertama itu ada prinsip ekuifinalitas. Gagasan ekuifinalitas menyatakan bahwa berbagai pendekatan dapat mencapai tujuan yang sama. Maksudnya, MBS mengutamakan manajemen yang fleksibel yang memungkinkan sekolah untuk diatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Misal di sekolah yang kesusahan di pelosok-pelosok desa itu kan harus menggunakan pembelajaran sekarang itu udah modern, menggunakan seperti PowerPoint, memerlukan LCD. Nah, itu di sekolah kalau tidak ada memanfaatkan sumber daya yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya sendiri-sendiri. Nah, yang kedua itu ada prinsip desentralisasi. Dalam administrasi pendidikan terdapat dua kerangka kerja pengaturan. Yang pertama itu sentralisasi. Nah, dan desentralisasi. Sentralisasi itu maksudnya pemerintah pusat secara cermat mengatur semua aspek itu yang mengatur pemerintahannya. Nah, yang kedua desentralisasi. Dalam pembahasan ini sistem desentralisasi. Nah, memberikan kekuasaan pengaturan kepada pemerintah daerah dan dialihkan wewenangnya kepada kepala sekolah. Nah, yang ketiga prinsip sistem pengelolaan mandiri. Maksudnya apa? Gagasan ini memungkinkan sekolah untuk berfungsi secara mandiri sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Nah, yang keempat ada prinsip inisiatif manusia. Maksudnya prinsip ini apa? Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang tetap, melainkan yang dinamis. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya sumber daya manusia ini sangat penting untuk terus digali, untuk terus dikenali dan dikembangkan potensinya. Karena sumber daya manusia ini tidak tetap, bisa berubah. Sumber dayanya bersifat dinamis. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan model penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah atau di sekolah. Nah, tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sumber dayanya di sekolah, melibatkan warga sekolah, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan otonomi sekolah. Nah, dalam prakteknya, resep universal untuk penerapan MBS ini yang dapat diterapkan di institusi itu masih keterbatasan. Nah, ada beberapa model penerapan. Nah, berikut tahapan-tahapan model penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah atau di madrasah. Yang pertama itu bisa melakukan pelaksanaan sosialisasi manajemen berbasis sekolah. Nah, ini berfungsi sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait. Nah, komponen sekolah menghasilkan kegiatan pendidikan di lembaga. Nah, yang kedua itu ada memperluas kolaborasi antar lembaga pendidikan. Nah, ini berfungsi untuk apa? Seperti tadi contoh yang tadi, jika ada sekolah pelosok yang kekurangan sumber daya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini mungkin bisa
meminjam atau meniru sumber daya yang ada di sekolah itu. Nah, itu pentingnya dari kolaborasi antar lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga, merumuskan kembali aturan sekolah. Nah, yang keempat ada menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang baik. Yang kelima itu mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen pendidikan sekolah. Fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, yang keenam ada meningkatkan kapasitas sekolah. Peningkatan kapasitas para pelaksana kepentingan pendidikan di sekolah perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian panduan tentang konsep pelaksanaan dan evaluasi manajemen berbasis sekolah. Nah, yang ketujuh itu ada meredistribusi atau distribusi ulang kewenangan dan tanggung jawab dalam manajemen berbasis sekolah. Seperti yang tadi, kalau mau sekolahnya itu lebih leluasa, nah manajemen ini kan bersifat fleksibel. Nah, wewenangnya itu dialihkan dari pemerintah pusat ke pihak sekolah. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu menyusun rencana pengembangan sekolah, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sekolah perlu menyusun rencana pengembangan yang jelas. Kemudian melaksanakan rencana tersebut dengan baik, pemantauan secara rutin, dan mengevaluasi hasilnya. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai konsep dan implementasi manajemen berbasis sekolah. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.